Keuangan menemukan adanya kelebihan pembayaran intensif tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Merespon temuan tersebut, Kementerian Kesehatan pun telah mengumpulkan 447 rumah sakit dan puskesmas terkait kelebihan bayar tersebut. Bagaimana menyikapinya? Kami jumpai anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Elshita News and Talk. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami terkait dengan kelebihan bayar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tenaga kesehatan. Anda bisa menyampaikan ke 081 180 6543 di telepon di 021 5869000. Pak Rahmat Handoyo, adanya kelebihan bayar seperti ini ditemukan dari Januari hingga September bulan kemarin, begitu Pak Rahmat. Ini bagaimana Pak Rahmat menanggapi hal ini? Yang pertama tentu gini Bung, bahwa tugas BPK itu kan memeriksa akuntabilitas laporan dari keuangan negara, termasuk di dalam hal ini adalah dari pembayaran terhadap nakes kita ya. Nah, satu hal yang biasa saya kira itu, jadi tinggal mencari pembayarannya kelebihannya seperti apa, diverifikasi saja. Kemudian pemerintah dalam hal ini kan Menteri Kesehatan tentu juga harus berkoordinasi dengan rumah sakit karena pemerintah dalam ini kan yang membayarkan kepada nakes, diberikan kepada rumah sakit diberikan kepada nakes. Nah, yang menjadi sumber perbedaan data, sumber perbedaan terjadi kelebihan bayar itu yang mana? Ataukah yang dilaporkan oleh pemerintah itu nakes by name, kemudian ternyata ada kelebihan pembayaran dalam hal ini by nama, ada penambahan nama, kemudian ada juga penambahan yang lain. Semestinya itu hal suatu administrasi keuangan ya, keuangan negara ya. Satu hal yang biasa. Tinggal kalau karena ini artinya yang biasa itu memang tugasnya BPK memastikan bahwa laporan keuangan itu akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika terjadi perbedaan, memang itulah tugas BPK untuk tentu mengembalikan kepada negara. Nah, ketika sudah itu diserahkan kepada para pemerintah audit yang diberikan kepada negara kembali. Nah, sekarang ini saya kira karena itu adalah lembaga negara yang bertugas dari sisi verifikasi dan akuntansi dan audit keuangan negara, saya kira ya tidak ada lain kecuali harus dikembalikan kepada negara. Kalau tidak dikembalikan negara tentu pasti akan ada implikasi hukum. Begitu, Bung? Iya, oke. Nah, terkait dengan hal ini begitu Pak Rahmat Handoyo, mengapa ini bisa terjadi dan apakah temuan DPR seperti apa begitu, karena adanya kabar ada nakes yang tidak dapat atau dapat tapi minim, bahkan dokter umum kabarnya juga nggak dapat begitu? Ya, yang pertama yang mendapatkan nakes insentif itu kan yang berkaitan dengan penanggulangan dan berkaitan dengan COVID-19. Nakes kan banyak sekali, tetapi tidak semua nakes yang mendapatkan hak itu kan. Maka memang ada terjadi temuan-temuan KPK maupun BPK yang mestinya itu tidak diterima oleh nakes semuanya, dalam ini diterima utuh ya. Taruhlah nakesnya X 100 itu ya, yang menerima adalah mungkin 10-20 sekian persennya. Jadi temuan-temuan di lapangan justru yang paling banyak itu dibagi ketika yang peserta itu yang bekerja itu adalah 80, tapi yang dilaporkan adalah cuma 20 gitu ya. Terjadi kesenjangan di lapangan, kemudian kebijakan dari rumah sakit barangkali karena semuanya bekerja dibagi semuanya, salah satunya itu. Tetapi kalau terjadi perbedaan penilaian atau terjadi kelebihan bayar itu perlu didalami gitu. Tinggal berkoordinasi dengan rumah sakit mana gitu, masing-masing rumah sakit. Apakah rumah sakit itu kelebihan bayarnya diberikan kepada item dari personalnya ataukah dari sisi jumlahnya. Tetapi kalau personalnya kan sudah terbatas, sudah terukur ya. Artinya terukur itu yang terdaftar 10 yang dibayarkan 10 orang itu gitu loh. Nah ini yang perlu didalami, perlu kita minta informasi. Saya belum dapat informasi kelebihan bayar dari sisi apa. Kalau orang per orang kelebihan bayar pasti akan dikembalikan. Tetapi kalau jumlahnya pemerintah menganggarkan 10, ternyata yang diberikan kepada nakes itu lebih dari 10, berarti harus dikembalikan gitu loh. Nah ini memang menjadi PR kita bersama, karena kemarin itu yang bekerja dan berjuang mati-matian itu tidak nakes, tidak sebatas yang bertugas secara resmi kepada nakes kaitannya dengan COVID, tetapi banyak
yang nakes yang tidak terdaftar disampaikan oleh pemerintah ke rumah sakit kepada pemerintah, tetapi banyak juga yang tidak terdaftar juga banyak bekerja di COVID gitu, dalam rangka berjuang melawan COVID. Nah ini yang perlu kita pikirkan gitu loh. Iya, oke. Tadi itu kelebihan bayarnya sesuai dengan yang disampaikan oleh BPK begitu. Kelebihan bayar karena tumpang tindih data antara sinkronisasi data yang tidak sama begitu antara pusat dan pemerintah begitu. Jadi pemerintah daerah sudah membayar, kemudian Kemenkes juga ikut membayar. Tapi ini kan sebagai pihak yang menerima cukup diam saja begitu, Pak Rahmat Handoyo. Begini, itu kan aturannya kan tidak memungkinkan. Kalau pemerintah RSUD itu dibayar oleh pemerintah daerah. Kemudian kalau pemerintah pusat itu membayar rumah sakit vertikal dan rumah sakit swasta, itu sudah tupoksinya seperti itu. Nah kalau terjadi tumpang tindih ya saya kira perlu harus diluruskan, dikembalikan. Apakah rumah sakit yang tadinya adalah RSUD dibayar oleh pemerintah pusat, kemudian daerah juga membayarkan, nah itu harus dikembalikan. Kalau double penerimaan tentu harus dikembalikan, tidak boleh tidak, karena itu adalah harus dikembalikan negara. Kalau tidak berarti ya harus ada implikasi hukum gitu. Nah apa adanya saya apresiasi kepada BPK karena itu temuan di lapangan. Temuan apa adanya ya harus dihormati dan harus dijalankan untuk dikembalikan ke negara, kan itu uang dikembalikan ke rakyat kembali. Tetapi saya kok sanksi ya, kok ada terjadi tumpang tindih pembayaran double ya, karena ini kan sudah pemerintah pusat dengan daerah kan tidak mungkin membayar, tetapi karena ini temuan di lapangan saya kira itu perlu penelusuran, perlu penelaan. Saya kira tidak ada asas kesengajaan barangkali ya, tetapi kita berpikir positif kalau ternyata memang itu ada kealpaan, ya lebih baik segera dikembalikan negara begitu. Karena kasihan saudara-saudara kita sudah berjuang mati-matian untuk membela atau menemani pasien COVID dan garda terdepan terhadap kesehatan ini. Saya kira dicari yang terbaik lah. Saya kira lebih baik dikembalikan. Kalau terjadi hal-hal yang terjadi administrasi, pikir saya kok ini soal administrasi saja ini, bukan masalah disengaja atau tidak begitu. Ya, terkait dengan sinkronisasi administrasi data begitu, benar itu bro. Pak Rahmat tadi yang disampaikan oleh Prof. Hari dari BPK kepada Radio El Sinta. Tapi kalau hal ini sudah terjadi begitu untuk kedepannya, ini apa yang harus dilakukan? Apakah sinkronisasi data tersebut perlu diperbarui lagi atau bagaimana? Saya kira saya belum tahu miss-nya ya, karena tupoksinya kan jelas. Itu tadi saya sampaikan di awal bahwa tugas wewenang pemerintah pusat membayarkan rumah sakit swasta seluruh Indonesia. Rumah sakit vertikal yang langsung di bawah Kementerian Kesehatan maupun provinsi. Sedangkan pemerintah daerah itu tugasnya membayar kaitannya dengan nakes-nakes yang menjadi pekerjaan di daerah seperti RSUD maupun Puskesmas gitu ya. Nah, apa ini yang harus di detailnya harus kita ketahui. Mana kalau terjadi tumpang tindih kok sampai bisa, karena tugas pokok dan fungsinya untuk proses pembayaran kan jelas gitu ya. Berbeda begitu ya. Nah, kalau tumpang tindih saya kira kok jadi hal yang lucu, tetapi karena ini fakta ya lebih baik ini tidak perlu kita besarkan, karena ini adalah sudah benar dinyatakan ada temuan ya tinggal disampaikan lagi, kembalikan ke negara saja. Oke. Nggak perlu, kalau menurut saya nggak terlalu dibesarkan ya, karena ini terjadi hanya masalah terjadi tumpang tindih, seyogianya tidak perlu terjadi, tetapi karena ini sudah terjadi lebih baik dikembalikan ke negara. Toh angka besarannya nggak terlalu besar gitu. Nah untuk itu saya kira minta data dari BPK sampaikan kepada Kementerian Kesehatan udah pasti, tinggal memanggil saja. Kalau toh kemudian nakes itu sudah menerima ya, kemudian barangkali tinggal penyesuaian aja lah. Apakah nanti dikembalikan melalui pinjaman dulu atau lewat rumah sakit, kemudian yang bersangkutan mengembalikan, bagaimana teknisnya itu teknis ya. Tetapi paling tidak saya pertama mengapresiasi kepada BPK telah kerja sesuai dengan prosedurnya. Yang kedua cari titik temu, nggak ada soal saya kira ini. Iya, oke. Soal masalah terjadi tumpang tindih, seyogianya tidak mungkin terjadi, tetapi karena itu fakta terjadi ya lebih baik kita cari solusi, karena kasihan nakes kita ya. Kalau memang ada unsur kesengajaan, rasanya kok kecil kalau kesengajaan gitu loh.
Tetapi Iya. kalau ketika ternyata seseorang nakes menerima double, saya kira ya gimana, namanya juga sudah terjadi. Saya kira juga harus tidak boleh dimaklumi, tetapi harus bertanggung jawab mengembalikan ke negara. Solusinya hanya Iya. satu, mengembalikan ke negara. Nah, ke depan saya kira mestinya sudah tidak mungkin tupoksinya jelas, tugas dan wewenangnya jelas, kok pemerintah pusat membayar yang mana, pemerintah daerah membayar yang mana. Jadi kecil kemungkinan, ternyata kan faktanya ada. Ini harus diluruskan dan serahkan kembali ke pemerintah, gitu aja uangnya. Selesai saya kira itu. Iya, tadi ada temuan 84 miliar begitu yang kelebihan dan sudah dibayarkan 36,9 miliar rupiah dari anggota tenaga kesehatan yang membayarkan kembali ke negara begitu. Nah, langkah DPR untuk selanjutnya seperti apa ini? Ya, itu tadi saya kira tugas wewenang diperjelas kembali sebenarnya sudah jelas, tinggal bagaimana agar tidak terjadi ketika ada pegawai yang menjadi tanggungnya pusat kemudian dibayar pemerintah daerah juga. Ya saya kira fungsi kontrol dan fungsi pengawasan Inspektorat juga harus ketat, kemudian Inspektorat nasional di tingkat nasional juga diperketat. Saya kira saya nggak terlalu risau kalau soal ini, Mas, karena angkanya juga tidak terlalu signifikan, toh kemudian pasti akan dikembalikan. Kalau kita mengutak-atik, kasihan nakes kita sudah berjuang mati-matian, sudah berjuang. Karena kembali lagi ini untuk kemanusiaan lagi, begitu ya? Iya, kemanusiaan, toh kemudian 84 miliar itu tidak terlalu signifikan. Kalau akumulasi besar, Mas. Karena jutaan nakes kita ya, yang tersebar paling di tidak seluruh dari provinsi. 84 itu 34 sudah dikembalikan dan pasti akan dikembalikan. Percayalah, pasti akan dikembalikan. Ini masalah prosedural saja yang mungkin ketidaktahuan dan keluguan dari nakes kita begitu. Jadi saya kira dimaklumi tanda petik, tetapi harus dikembalikan. Tapi yang ke depan jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya saya kira lebih baik fungsi kontrol yang ketat dari awal begitu. Ini kan harus dikembalikan begitu. Tapi kalau kelebihan bayar tersebut tidak dikembalikan lagi kepada pemerintah, ke pidana begitu apakah? Ya, kan banyak juga yang terjadi kasus-kasus yang pekerjaan-pekerjaan yang kelebihan bayar itu ya arahnya bisa ke sana. Tetapi percayalah bisa lah itu tanggung jawabnya yang menaungi adalah rumah sakit kan gitu. Rumah sakit membina, dinas akan membina, pasti akan bisa diselesaikan. Itu ya. Masa kita sudah berjuang mati-matian, mungkin ketidaktahuan kita berpikir positif saja, ketidaktahuan dari nakes, loh kok saya terima 2 kali, pemerintah daerah dikasih kan langsung masuk rekeningnya masing-masing toh itu, gitu loh. Iya. Jadi ya kita harus. Apakah ini bonus begitu ya pemikirannya mereka ya Pak? Jadi karena saya belum membaca detailnya terhadap laporan BPK itu, lebih baik kita berpikir positif semua. Ini soalnya kan juga angkanya kan paling sebulan ada 7 juta, kemungkinan ada 1 bulan itu 2 kali bayar gitu ya. Jadi di-clearkan saja gitu loh. Jadi tinggal betul saya kira Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi memanggil rumah sakit, kemudian berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, daerah-daerah mana saja, rumah sakit mana saja yang terjadi double pembayaran gitu ya. Ya. Kalau dikaitkan dengan triliun itu ya saya kira 84 itu kan bagus, saya kira kita apresiasi. Jadi tugas dari BPK benar-benar sangat rigid, mengawasi dan mengontrol ketat, saya kira kita apresiasi. Nah tinggal bagaimana agar tidak terjadi duplikasi pembayaran, lebih baik ke depan akan ditertibkan lebih baik proses pembayarannya gitu. Oke, baik ya. Mungkin terakhir yang disampaikan oleh Pak Rahmat Handoyo kepada tenaga kesehatan untuk kewajibannya membayar kelebihan tersebut begitu. Ya pasti karena ini adalah lembaga negara resmi yang menjadi yang harus kita hormati bersama, yang mengontrol keuangan negara dari sisi administrasi keuangan ya adalah BPK. Ketika BPK melaporkan itu, temuan itu bukan tanpa dasar, pasti dasarnya kuat gitu loh. Nah begitu dasarnya kuat, ketika siapapun yang dibayarkan negara terjadi kelebihan membayar negara oleh yang bersangkutan, siapapun harus mengembalikan gitu loh. Siapapun harus mengembalikan. Nah terkait dengan itu saya kira tinggal koordinasi bekerjasama. Nah kaitannya dengan nakes secara keseluruhan, jangan patah semangat, ini soal sebatas ini bisa tetap kita support nakes kita, karena terjadi banyak asumsi, tapi saya tidak berandai-andai, mungkin kealpaan, mungkin ketidaktahuan, ketidakmengertian, lebih baik dinas daerah, kemudian pemerintah pusat lebih koordinasi lagi agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Sebenarnya hal-hal yang rumit, tidak terlalu rumit, tetapi karena begitu banyak akun yang masuk, saya kira duplikasi itu bisa saja kealpaan atau ketidaksengajaan atau apapun, yang penting itu kita cari solusi dan tidak akan melemahkan nakes kita. Begitu yang paling penting. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rahmat Handoyo atas waktunya bersama Radio El Sinta. Baik, selamat siang Pak Rahmat. Salam sehat semua buat kita semua. Salam sehat Pak Rahmat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar anggota Komisi 9.